Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Itel S25 Ultra, Itel S25 Ultra ya. Mirip dengan tipenya Samsung yang terbaru sih. Dan seperti biasanya saya belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box smartphone-nya, dan sebenarnya saya sudah unboxing duluan ya, dan sekarang kita akan unboxing ulang. Di sini ada tulisan S25 Ultra 16 GB, sebenarnya 8 plus 8 GB ya, dan internalnya 256 GB. Dan di sini ada dua major OS upgrade guarantee, ada garansi bisa update OS sampai 2 kali ya, 2 tahun. Dan di sini ada 3D curve dan lain-lain. Ini sudah IP64, connected graphics, NFC, dan ya. Untuk varian warnanya di sini saya ambil yang varian warna Komodo Ocean ya, Komodo Ocean di bagian sini ya. Dan sekarang kita langsung buka ya. Oh ya, di sini ada garansi 100% 100 screen protector service. Apa ini maksudnya? Oke lah itu maksudnya. Dan di bagian dalam boxnya seperti ini, ada di sini ada box kecil yang isinya di sini ada SIM ejector, panduan singkat, dan kartu garansi ya. Oke, itu aja. Dan sekarang kita ke smartphone-nya, kita taruh dulu. Di sini ada partisi, dan sini ada screen protectornya. Dia sudah pakai tempered glass ya. Kayak gini tempered glassnya, melengkung karena dia curve ya. Oke. Dan di sini ada silicone case warna bening kayak gini, sudah ala-ala Samsung ya. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C, dan juga di sini kita dapatin kepala charger yang maksimal outputnya dia sudah masih 18 watt doang, nggak nyampe 33 watt. Oke. Dan mungkin ini aja yang kita dapatin kalau kita beli Itel S25 Ultra. Oke. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu, dan sekarang kita ke smartphone-nya, kita putar kayak gini. Ini sudah ada Dynamic Island ya. Dynamic apa namanya ya, intinya ada Dynamic Island kalau di iPhone 14. Sebenarnya di sini ada stiker emailnya, cuman tadi sudah saya copot duluan ya. Desainnya ini memang niruin Galaxy S25 ya, yang Ultra, yang kameranya gede-gede, cuman dia terlalu ke tengah ya. Kalau S25 Ultra itu yang di sini, yang Samsung ya, agak ke pinggir gini, sejajar. Oke, dari sini juga ada flash, dan juga di sini ada ring light. Ini yang berfungsi untuk apa itu namanya, notifikasi kalau ada panggilan nelpon atau alarm, atau juga dia sedang ngecas ya, atau ada notifikasi dari WA, dia akan nyala. Dan sekarang kita nyalakan. Dan tadi pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, ternyata internalnya yang 256 GB kemakan cuma 16 GB. Itu kecil sih, kecil banget, gak nyampe 20 GB, itu kecil banget karena standarnya itu rata-rata 30 GB ya. Dan karena saya sudah setting bentar, langsung saja kita bahas dari bagian spesifikasinya. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini kosong ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini kosong juga. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada SIM tray, yang mana kalau kita lihat SIM tray-nya, dia modelnya sandwich. Di sini ada SD card, dan juga di sini ada dual SIM card. Berarti dia dedicated, bukan hybrid. Jadi bisa 2 SIM card dan 1 SD card, mantap. Dan juga ada karet pelindungnya warna merah kayak gini ya, cakep. Dan di sini ada mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Dan karena sudah saya setting bentar, kita langsung bahas saja dari smartphone-nya. Dan sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini ada 3 varian, yang mana ada yang RAM 8GB, internal 128 GB yang dijual dengan harga 2.149.000-an, atau yang RAM 8GB, internal 256 GB yang dijual dengan harga 2.349.000-an. Dan juga ada yang RAM 8GB, internal 512 GB yang dijual dengan harga 2.799.000. Tapi yang saya ambil ini yang varian 8GB, internal 256 GB, saya dapatin cuma 2.100.000-an ya. Oke sih. Dan sekarang kita bahas bagian varian warnanya. Ini warnanya sebenarnya ada 3 varian warna. Ada yang hitam bromo, ada titanium meteor, dan laut komodo. Yang saya ambil yang laut komodo. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan plastik ya, dan framenya masih menggunakan plastik juga ya, tapi sudah curve gitu ya. Cakep sih. Di sini ada logo Itelnya. Untuk desain bagian belakang ini dia nge-matte ya, jadi nggak mudah meninggalin fingerprint. Ini mantap sih. Dan dia juga memiliki IP64 yang tahan percikan air dan juga debu ya. Dan dia juga memiliki perlindungan perisai AI ya.
Jadi kalau kena air mungkin nanti ada terdeteksi ada air gitu yang masuk. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar AMOLED yang sudah 1 juta warna. Yang ukurannya itu 6,78 inch, resolusinya sudah Full HD plus, yaitu 1080 kali 2436 pixel. Dan untuk rasionya 20:9, refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Dan untuk kecerahannya 1400 nit maksimalnya. Di bawah terik matahari ya lumayan, tapi agak keteteran kayaknya tadi. Dan untuk proteksinya sudah ada Corning Gorilla Glass 7i. Dan di sini juga memiliki always on display dan lain-lain. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Dia Androidnya masih menggunakan Android 14 ya, yang katanya nanti bisa dapat update ke Android 15. Dan untuk UI-nya dia menggunakan Itel OS 14.5. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan prosesor dari Ionic SoC Tiger T620 yang masih 12 nanometer. Didukung dengan RAM 8GB, bisa ditambah 8GB dan internal 256GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya dia mencapai 341 ribuan. Ini gokil sih. Dan untuk sensor-sensornya lumayan lengkap ya. Dan untuk gyroskopnya dia secara virtual ya, tapi agresif banget kayak gini ya. Dan untuk lain-lainnya Bluetoothnya 5.2, NFC ada, infrared blaster ada, dan sayangnya speakernya masih mono ya, di bagian bawah doang. Dan kalau teman-teman pengen dengar suaranya seperti ini. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanannya, yaitu in display fingerprint dan juga face unlock. Kita coba face unlocknya dulu. Oke, dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakan layarnya ya. Wis. Oke, dan sekarang kita tes face fingerprintnya ya. Wih, cepet guys. Animasinya juga cepet. Wih, mantap. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Dia baterainya berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger cuma 18 volt doang. Dan bisa bypass charging. Jadi kalau kita main game ngecasnya nggak langsung ke baterai tapi langsung ke mesinnya. Jadi baterainya lebih awet kalau gitu biasanya. Dan ketika kita coba nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%. Ya standar sih, lumayan irit. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 18 watt, dia 1 jam cuma bertambah 48% ya. Kayaknya butuh 2 jam lebih untuk full ya, dari 0%. Ya kayaknya segitu. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera kayaknya ya. Dan di sini ada kamera yang beresolusi 50 megapiksel aperture f1.6 wide dan 2 megapiksel makro ya. Dan satu lagi nih kayaknya di sini ada tulisannya auxiliary lens. Dan juga ada AR blaster. Tah, auxiliary lens atau AR blaster di sini, atau di sini AR blasternya. Kayaknya salah satunya ya. Dan kamera depannya dia beresolusi 32 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan sekarang kita lihat setting-setting kameranya. Untuk di setting-setting kameranya di sini ada AI cam yang bisa ngezoom sampai 10 kali. Di sini ada mode video. Videonya perekamannya mentok di 1080p 30 fps atau 2K 30 fps ya. Sayang banget gak bisa 60 fps ya. Dan di sini ada gerak lambat. Gerak lambatnya cuma 120 fps doang. Dan di sini ada mode cantik, ada portrait, dan di sini ada mode malam, super malam. Dan di sini ada lainnya. Di sini ada selang waktu, video singkat, pro, panorama, ultra HD, dokumen, makro, video ganda, dan pemutaran AR. Ada makro dan juga video gandanya ya. Dan untuk rekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Ini dia perekaman kamera belakang dari Itel S25 Ultra. Kalau kita lihat di layar ini, kita coba lihat fokusnya. Ini sayangnya nggak ada stabilisasinya, tapi untuk fokusnya cepet loh. Sep. Kita coba buat di zoom. Dia goyang parah gitu ya. Kita balikin. Balik. Oh, harus dikecilin ya. Harus manual gini. Oke, dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, keringat gas panas. Kita coba buat lari. Kok lari ya? Udah nggak ada stabilisasinya, kok malah dibuat lari ya? Kita jalan aja. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya kayak gini ya. Warnanya sih, nah standar ya. Langitnya masih kelihatan, tapi kalau di bawah naungan kayak gini, kalau sudah di cahaya yang terang kayak gini, sudah keteteran dia ya. Dan ini dia perekaman kamera depannya, karena nggak ada stabilisasinya. Tapi itu warnanya oke loh, nih oke. Apa karena kurang di cahaya yang kurang terang gitu lah. Coba di tempat yang terang kayak gini ya. Kita lihat background putih. Ya memang langitnya sedang putih guys. Cuma di sana tadi itu ada warna langitnya. Ya sayang banget kok nggak ada stabilisasinya di harga 2 jutaan ya. Kamera dual videonya. Kita coba klik, bisa dikecilin ya. Bisa dikecilin, kita juga bisa pindah kayak gini. Yang besar kanan, yang kecil kiri bisa.
Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Itel S25 Ultra. Kalau kita lihat di layar sih terang, cuma sayangnya dia nggak ada IIS-nya ya, nggak ada stabilisasinya. Kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini. Suaranya juga ya. Dan ini dia perekaman kamera depannya kalau malam-malam kayak gini ya. Kita coba ke tempat yang agak terang dikit ya. Tadi kan backlight. Nah, kalau di tempat yang lumayan terang kayak gini, oke loh. Kalau kita selonjorin kayak gini. Kalau kita pakai flash di sini nggak ada flashnya, di layar itu nggak ada flashnya. Kalau dulu sih ada. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera depannya oke ya, dan wide ini ya, keren banget. Mode potretnya juga oke loh, warnanya juga natural sih. Dan kamera belakangnya ini oke ya. Dan kalau kita buat ngezoom dia bisa sampai 10 kali, tapi ini agak overexpose ya. Dan untuk kamera makro dan wide-nya ini warnanya cenderung beda banget ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam, ini kamera depannya masih oke, kurang terang sih tapi lumayan lah. Dan kalau kita gunakan mode potretnya lumayan sih. Tapi kalau kita gunakan mode malamnya terang banget. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ya standar sih, nggak begitu terang, tapi oke lah mode potretnya juga. Dan mode malamnya ini terang banget ya, sangat membantu. Dan kalau kita gunakan di tempat gelap, ini mode autonya sudah terang sih menurut saya. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya. Kamera makronya malam hari ya gini aja. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Itel S25 Ultra. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau secara desain ini cakep sih, mirip dengan Samsung, cuma Samsung agak ke pinggir sedikit ya, nggak ke tengah kayak gini, parah sih. Bahkan kalau kita pakai engagement-nya nggak akan sama sih. Dan kalau di depannya cakep, apalagi layarnya melengkung ala-ala HP flagship zaman dulu. Kalau sekarang HP flagship sudah datar sih, sudah flat semua, nggak menekung lagi. Dan untuk perekaman video dan juga jepretan fotonya, teman-teman bisa nilai sendiri sih kayak mana. Ya sebenarnya untuk warnanya standar sih ya, standar HP-HP harga segitu. Cuma yang paling disayangkan kok nggak ada EIS-nya gitu aja. Tapi ini banyak kelebihannya juga sih. Dan sekarang kita bahas bagian kelebihannya. Yang pertama, dia ada ring RGB notifikasi. Yang kedua, tangan basah nyentuh sini aman, nggak bakalan kesentuh kemana-mana. Yang ketiga, sudah pakai Corning Gorilla Glass 7i ya, yang terbaru, yang lebih keren. Yang keempat, sudah 120 Hz. Yang kelima, tentunya AMOLED. Yang keenam, sudah in-display fingerprint. Yang ketujuh, apalagi ya, pilihannya banyak. Dari mulai 128 GB sampai 512 GB. Itu paling mahal sekitar 2,7 jutaan. Ini gokil sih buat teman-teman nih yang pengen internalnya 512 GB. Ini cocok banget di bawah 3 juta. Itu kalau kita bahas bagian kelebihannya. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, ini lumayan banyak juga sih. Yang pertama, nggak ada EIS-nya. Yang kedua, nggak ada ultrawide-nya. Tapi sekarang sudah banyak yang pangkas ultrawide-nya ya. Kayak Redmi yang biasanya ada ultrawide-nya, sekarang dipangkas, nggak ada. Yang ketiga, nggak ada video potretnya. Yang keempat, masih saja menggunakan 18 watt fast chargingnya, masih mono ya. Dan yang terakhir, dia masih menggunakan uni SoC ya, yang skornya 300 ribuan, tapi ya standar sebenarnya. Andaikan dia sudah pakai Helio G99 atau Helio G100, malah lebih gokil sih ya. Mau gimana lagi sih, menurut teman-teman gimana? Apakah ini recommended banget? Kalau untuk banget kayaknya enggak sih, tapi untuk apakah ini recommended, menurut saya sih recommended. Apalagi buat teman-teman yang nyari performa yang seadanya dan internalnya gede banget, ini cocok. Desainnya cakep. Yang sebelumnya itu ada Itel S23 Plus, itu sudah keren banget sih, tapi masih 18 watt juga sih. Nah, ini sebenarnya upgrade-nya nggak banyak dari yang sebelumnya. Dan mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.